ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya niki kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, dan jikalau kita ingin menghitungnya maka kita tidak akan mampu menghitungnya nikmat niki. Atau mungkin bisa kita hitung dia nikmat niki berapa banyaknya? Nah, gak bisa kita hitung dia saking banyaknya. Adapun musibah gimana bisa kita hitung? Bisa kita hitung. Sakit perut, saya sakit apa, misal rematik, bisa kita hitung dia, kita tahu dia rematik atau apa. Tapi kalau nikmat niki nggak bisa, saking banyaknya yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dia lawan dirinya supaya diri ini mau dia melaksanakan perintah, agar diri ini mau dia meninggalkan larangan. Ya, Nabi contohnya perintah salat, menuntut ilmu, bersilaturahmi dan seterusnya. Dia harus lawan dirinya agar bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena kadang-kadang kan diri ini berat dia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Salat misalkan, ada orang yang berat dia salat, banyak orang yang berat salat. Ya, tapi kalau untuk hal-hal lain misalkan main bola misalkan, cepat dia itu. Mendaki gunung cepat dia itu. Mancing misal bagaimana? Cepat dia. Ya, tapi terkadang begitu sholat berat. Nah, harus dia lawan dirinya agar dia bisa melaksanakan perintah sholat itu. Ya, jadi seseorang dia berjuang melawan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menegakkan kebenaran. Entah dia lawan dengan ilmu, dia jelaskan ilmu itu. Dia jelaskan agama ini yang sebenarnya bagaimana. Dan ini butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan, butuh kesabaran dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar agama Allah Subhanahu wa taala dialah yang tertinggi. Itu tujuannya. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah dialah yang tertinggi. Itu tujuan ya dari berjuang melawan orang lain, agar agama Allah dialah yang nomor satu. Nah, dalam bab al-mujahadah ini ada beberapa dalil dari Al-Quran, beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini kita akan baca hadis yang ke-6 dari bab niki. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi. Ibu, Masya Allah. Nah, di sini ulama kita mengatakan kuat maksudnya di sini yaitu kuat melaksanakan perintah dan kuat dalam menjauhkan larangan. Melaksanakan perintah ini butuh kekuatan ini. Sholat ini butuh kekuatan. Kalau kita nggak kuat, nggak mau kita sholat. Bahkan terkadang lebih berat sholat daripada mendaki gunung. Lebih berat sholat daripada sholat berjamaah lebih berat itu. Lebih membutuhkan kekuatan daripada bersepeda 2-3 kilo. Daripada main bola 1 jam 2 jam. Ini sholat lebih berat terkadang. Sehingga makanya di sini ulama kita akan kuat maksudnya di sini yaitu kuat dalam melaksanakan perintah dan kuat dalam meninggalkan larangan. Karena tidak ada gunanya kuat, badannya kuat, tapi dalam melaksanakan perintah dia lemes. Nggak ada gunanya kuat seperti itu. Dia kuat badannya, Masya Allah, kuat dia jalan, kuat dia ngangkat barbel, tapi dia nggak kuat ruku, dia nggak kuat sujud. Ya, makanya di sini yang dibilang kuat maksudnya di sini kuat dia di dalam melaksanakan perintah dan kuat di dalam meninggalkan larangan. Kemudian ditambahkan lagi wa yasbiru ala mukhalatatin nas wa da'watim, dan dia kuat dalam bersabar. Sabar ngapain? Sabar dalam berbaur dengan manusia dan sabar dalam mendakwahkan mereka. Berbaur dengan manusia butuh kesabaran atau tidak, ibu-ibu? Berbaur dengan manusia butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Kadang-kadang kita dibully, diejek, kadang-kadang kita disakitin, dipukul, diapa, ya, sehingga butuh sabar. Kadang-kadang kita dizolimin, atau niki kadang-kadang kita zolimin orang, nah niki, gitu sudah. Jadi sebagian kita ini ujian bagi sebagian yang lain. Sebagian orang mengatakan, aduh, mehku ngulu-ngulu li bali wah gitu. Gak mau dia berbaur karena gak kuat sabar. Baik berbaur dengan manusia dan sabar dengan gangguannya atau menyendiri saja. Mana kira-kira lebih baik? Lebih baik berbaur dan dia sabar terhadap gangguan-gangguan. Itu lebih baik. Kuat yaitu sabar dalam berbaur dengan manusia dan sabar dalam mendakwahkan manusia, mendakwahi manusia. Dan ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam apa? Kuat dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kuat dalam sabar. Itu sabar dalam berbaur dengan manusia dan sabar dalam mendakwahkan mereka. Jelas insyaallah nggih. Kemudian lanjutan hadisnya wa fi kullin khair. Tapi dua-duanya ini berada di dalam kebaikan. Mukmin yang kuat maupun mukmin yang selama dia bernama mukmin maka dia dalam kebaikan. Sama dengan muslim yang kuat dan muslim yang lemah. Berarti ini dia kuat dalam keislamannya, ini lemah dalam keislamannya. Tapi sama-sama Islam. Maka dua-duanya berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena Islam. Ini Islam, beriman, ini kebaikan luar biasa. Darah ngalahang kebagusannya sudah. Ya, dia muslim, dia mukmin. Tapi dia nggak bisa bikin mobil, nggak bisa bikin pesawat, nggak bisa bikin motor. Masih lebih baik itu daripada kafir walaupun dia bisa bikin pesawat.
Walaupun dia bisa bikin motor, walaupun dia bisa apa gitu yang lain, jauh lebih baik mukmin itu, jauh lebih baik muslim tersebut. Nah, selama dia dalam kategori mukmin wa fi kullin khair, kedua-duanya berada dalam kebaikan. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ini luar biasa nih. Kalimat yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan apapun yang bermanfaat buat kalian, apapun yang bermanfaat. Dan manfaat ini kan ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Apapun dia mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat, ihris, bersungguh-sungguhlah dalam melakukannya. Ya, jadi bukan hanya akhirat, tapi dunia juga. Kalau dia bermanfaat, sungguh-sungguhlah dalam melakukannya. Bertani mungkin bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Begitu kita mau bertani, sungguh-sungguhlah di dalam bertani. Berdagang bagaimana? Bermanfaat atau tidak, ibu-ibu? Bermanfaat. Di saat kita berdagang, bersungguh-sungguhlah dalam berdagang. Jadi guru bagaimana, Pak Guru? Sangat bermanfaat. Bersungguh-sungguhlah di saat menjadi guru, di saat menjadi pegawai, di saat menjadi peternak, apa saja bermanfaat, bersungguh-sungguhlah di sana. Ini dalam dunia, apalagi dalam akhirat. Tapi tentunya kita bermain prioritas tentunya. Di saat urusan dunia berbenturan dengan urusan akhirat. Berbenturan ini nggak bisa kita lakukan dua-duanya ini. Kira-kira mana kita dahulukan? Akhirat tentunya. Sebagaimana bisnis ini menguntungkan 1 juta. Bertemu dengan pembeli ini untuk kita 10.000. Bertemu dengan pembeli ini untuk kita 1 juta. Kira-kira yang mana akan kita kejar? Yang 1 juta tentunya. Dalam ibadah juga demikian. Ada pahalanya lebih kecil, ada pahala lebih besar. Berbenturan ini nggak bisa dua-duanya kita kerjakan. Maka dahulukan yang lebih besar pahalanya. Ada prioritas. Tapi di saat satu hal kita lakukan, entah dia urusan akhirat maupun urusan dunia, hendaklah bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Jadi apapun. Ya mau jadi apapun, mau jadi peternak, mau jadi petani, mau jadi apa saja. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini perintah dari Nabi SAW. Di saat kita bersungguh-sungguh menjadi peternak, sungguh-sungguh jadi petani, dengan niat menjalankan hadis ini, ibu-ibu, maka dapat kita pahala karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Apa saja, apa istilahnya, profesi kita. Di saat kita bersungguh-sungguh melakukannya, niatkan ini. Tidak berdagang, niatkan ini. Sungguh-sungguh dalam berdagang, niatkan ini. Tidak menjadi petani, jadi peternak, sungguh-sungguh di sana dan niatkan ini, dapat pahala. Subhanallah. Kenapa dapat pahala? Karena melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Pahala karena kesungguh-sungguhannya itu. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, wasta'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah. Ini minta bantuan ini penting sekali. Karena nanti efeknya ke sini. Efeknya ke hati. 100% dia minta bantuan kepada Allah. Maka di saat dia berhasil, dia tidak apa? Tidak sombong. Kenapa? Karena ini hasil dari Allah yang bantu dia. Karena terus dia minta bantuan, ya Allah bantu tiang, bantu tiang, bantu tiang. Begitu dia sukses, bantuan dari Allah, makanya saya sukses. Begitu dia gagal, dia tidak kecewa.
Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberhasilan tersebut. Dia ingin kecewa. Beda dengan orang yang dia bersandar 100% pada kemampuannya. Begitu dia sukses, saya soalnya, katanya gitu, saya soalnya hebat, saya soalnya pintar, saya soalnya berkomunikasi, saya terus. Akhirnya muncul kesombongan. Begitu dia gagal, stres, dia lelahku, katanya. Kurang-kurang bunuh diri dia. Begitu dia gagal. Tapi seseorang begitu dia gagal, dia tahu ini takdir dari Allah, tenang dia. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dia. Sehingga terkadang digagalkan dalam sesuatu karena kebaikan untuk dia. Kita kembali. Jadi pertama, lakukan hal-hal yang bermanfaat dan sungguh-sungguh di sana. Begitu sudah sungguh-sungguh, minta bantuan kepada Allah. 100% minta bantuan. Apapun, bahkan para sahabat minta kepada Allah dalam masalah garam, ngendeng sia, kita bilang. Minta kepada Allah, subhanallah. Sandalnya putus, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking penuhnya dia bergantung kepada Allah. Jangan pernah lepas. Terus apapun kebutuhan kita, nomor satu yang kita mintain Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Mun ngendeng pertolongan, ngendenglah pertolongan kepada Allah. Nah, di sini pertama bersungguh-sungguh melakukan yang bermanfaat, yang kedua minta bantuan kepada Allah, yang ketiga wala ta'jiz, dan jangan lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya jangan lemah? Itu jangan mundur. Kalau kalian sudah tahu ini bermanfaat, bersungguh-sungguhlah melakukannya dan minta kebantuan kepada Allah, jangan mundur, terus lakukan dia, terus. Ya, jangan pernah mundur kalau sudah tahu itu bermanfaat. Entah dalam masalah akhirat maupun dalam masalah dunia. Bertani terus. Jangan nanti baru bertani sebentar seret. Waduh, terong Aceh nekat teh kajina sedang sebiak malik tala terong Aceh. Dalam sebentar, waduh, naik malik, rubah malik terus. Teneman jari si sakena wah gentina ya. Ya sekarang berdagang, waduh ini kok cocok berdagang, masih lain, seret, lari ke dan melakukan hal yang bermanfaat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, minta bantuan kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah, jangan mundur, terus. Kemudian hasilnya, wa in asabaka syai'un, kalau sesuatu menimpamu, berarti ini hasilnya negatif ternyata. Dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah minta bantuan kepada Allah, dan dia tidak mundur terus, tapi ternyata lain yang terjadi. Kalau sesuatu yang lain menimpamu, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jikalau sesuatu menimpamu, jangan sama sekali mengatakan seandai kata saya melakukan ini pasti akan begini dan begini hasilnya. Misalnya sudah bertani, seret bertani, dek berhasil, jangan dia mengatakan coba dek ku bertani deh, ku beternak abe. Nabi mengatakan jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan seandainya, coba be. Atau Nabi bahasa Selaparang nih. Oh kadi rasa misal. Nah ini jangan diucapkan dalam kondisi-kondisi sedang gagal atau sedang terjadi hal yang tidak dia inginkan. Kadi rasa, dende beku ngene, kata dia gitu. Jangan katakan ini.
seandainya saya begini, seandainya saya begitu, jangan katakan itu. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Ya. Jadi kalau dia sudah bersungguh-sungguh, dia minta bantuan kepada Allah dan dia tidak mundur, tiba-tiba lain hal yang terjadi. Maka jangan dia bilang kadirasa dende abe, katanya gitu. Jangan dia mengatakan demikian, tapi hendaklah dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nanti kita bilang ibu-ibu, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Kenapa jangan kita mengatakan seandainya? Beliau mengatakan di sini ngasih kita sebabnya, fa inna lau, karena kata-kata seandainya itu, kata-kata kadirasa niki, ya, taftahu amal syaitan. Ini membuka kesempatan bagi perbuatan syaitan. Begitu kita mengatakan seandai kata coba nengene ya kadirasa, maka langsung syaitan itu berbuat, masuk dia syaitan itu. Berbuat apa? Ulama kita mengatakan memasukkan dalam hatinya rasa kesedihan, memasukkan dalam hatinya rasa penyesalan, memasukkan ke dalam hatinya rasa benci kepada takdir dan lain sebagainya. Lantaran ucapan lau, seandainya. Makanya kalau terjadi hal-hal yang tidak dia kehendaki, apa dia katakan? Apa dia baca? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang artinya Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Jadi niki hadis luar biasa niki, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap di dunia niki, bagaimana kita berbuat di dunia niki. Yaitu begitu kita mengetahui sesuatu bermanfaat, hendaklah kita bersungguh-sungguh. Kemudian minta bantuan kepada Allah. Misal makin dalam berdakwah misal, ya, hendaklah kita sungguh-sungguh dalam berdakwah, nah setengah-setengah, bersungguh-sungguh. Kemudian setelah itu minta bantuan kepada Allah, jangan kepada diri. Tenang, saya kan hebat, pintar saya beretorika, banyak saya hafal hadis, jangan kepada diri, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jiz, jangan lemah. Terus, jangan menyerah. Terus. Dalam mengaji juga demikian. Begitu kita ketahui mengaji niki bermanfaat. Bermanfaat atau tidak mengaji, Ibu-ibu? Bermanfaat sekali. Ya, maka mari bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Mari kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kemudian minta bantuan kepada Allah. Ya, minta bantuan kepada Allah dan jangan lemah. Dan seterusnya apapun itu. Di saat terjadi sesuatu dan lain hal, jangan mengatakan lau, seandainya, kadirasa dan lain sebagainya, jangan. Tapi ucapan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau ini terus kita amalkan, maka apapun yang menimpa kita, kita akan selalu bahagia, ibu-ibu. Di saat kita bersungguh-sungguh minta bantuan kepada Allah dan tidak menyerah, tiba-tiba sukses, maka bahagia kita, alhamdulillah. Dia tersombong, tapi bahagia kita. Bahagia dengan kesuksesan itu. Karena mau tersombong orang itu bahagia, ibu-ibu. Aku hebat soalnya ngenteng, dia tegin bahagia. Ya, di saat seseorang menyombongkan dirinya, dia negin bahagia. Karena dia pasti akan menemukan orang yang lebih dari dia, pasti itu. Begitu dia lihat, oh no lebih Malik ya, ngaruh ngana-ngana. Dia merasa puas. Dia tidak akan pernah puas. Ya, tapi kalau semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumbe-ngambe hasilnya, dia akan selalu tenang, dia akan selalu bahagia karena menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di saat dia gagal, kalau tadi dia berhasil, kalau dia tidak berhasil, dia juga tidak akan kecewa. Kenapa? Karena ini Allah yang punya pilihan ini. Dia yang punya alam ini semele-mele ngumbe ngambek ya. Betul gitu ngumbe ngambeknya kita bilang. Ya. Semau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar ikut serta di sana. Begitu kita gagal, maka ini sudah keinginan Allah ini kita bilang. Sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam diri kita. Begitu tidak kecewa, bahkan bahagia kita. Apalagi kalau ingat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa, kita baca qaddarallah wa ma syaa fa'al. Lisan ini membantu hati untuk dia bersabar. Ya, untuk dia ridha dengan keputusan dari Allah. Karena ridha niki di mana tempatnya? Di hati ridha itu. Ya, ridha itu di hati. Nah, sekarang lisan ini membantunya. Lisan ini mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al untuk bantu hatinya agar dia ridha terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki hadis yang ke-6 dalam bab ini. Ya, niki hadis niki tentunya kalau kita ambil faedah-faedah seluruhnya mungkin berjilid-jilid bisa kita ambil dari hadis niki. Tapi sedikit aja di sini kita baca beberapa faedah yang berkaitan dengan materi kita sedikit, ya, dan mudah-mudahan nanti kita ambil faedah berkaitan dengan akidah nanti insyaallah. Yaitu pertama, hadis ini menunjukkan al-amru bi fi'lil asbab wal isti'anati billah. Hadis ini merupakan perintah untuk melakukan sebab, ibu-ibu. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Ya, misal mungkin kita sakit, maka kita ingin sembuh. Agar sembuh, silahkan melakukan sebab. Kita mungkin miskin, ingin kita kaya, maka untuk kaya silahkan melakukan sebab. Kita mungkin jahil, tidak mengetahui segala hal, maka agar kita bisa mengetahui hal tersebut, kita harus mengambil sebab. Bagaimana cara mengambil sebab? Belajar, menuntut ilmu. Yang sakit silahkan berobat, yang miskin silahkan berniaga. Jadi hadis ini menunjukkan kita diperintahkan untuk melakukan sebab, tapi tentunya sebab yang disyariatkan. Jangan sebab yang melanggar, jangan sebab-sebab yang melanggar syariat. Untuk kaya, sebab yang disyariatkan Nabi berdagang, ya, peternak dan lain sebagainya. Ini untuk kaya. Kalau dia bermain riba, ngombe anggone, boleh ini? Enggak boleh, karena ini sebab yang tidak disyariatkan. Ada orang kaya dengan bermain riba? Ada orang kaya dengan main riba? Ini dia. Iya, ada. Dia kaya dengan bermain riba, ada. Tapi itu dia dapatkan dengan cara yang tidak halal, tidak syar'i. Ada orang kaya dengan mencuri, korupsi. Ada dia kaya banyak. Ya, tapi itu cara yang tidak disyariatkan. Ya, jadi seseorang hendaklah dia melakukan hal yang bermanfaat dan tentunya hal itu, sebab itu adalah sebab yang disyariatkan. Ya, Nabi juga misal contoh sembuh, misal dia sakit, ingin dia sehat. Maka agar dia sehat silahkan dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dalam arti agar dia sehat silahkan dia melakukan sebab. Nabi sebabnya berobat, itu sebabnya. Aku makin entiang doai terus yang toluk uma niki celup tangan tiang di sana terus yang mengatakan agar-agar selak pagar.
Nina le julu, mama le mudi, minum, ngenteng kan? Apakah ini sebab? Iya, ini memang sebab. Iya, bisa jadi dia. Dan ini hanya sehat, subhanallah. Ini sehat kadang-kadang. Ini sehat kadang-kadang. Tapi apakah cara ini benar? Enggak benar, tidak disyariatkan. Cara yang benar kalau sakit perut minum apa? Obat. Atau dengan ruqyah syar'iyyah yang diajar kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang dia. Ya, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Diajar kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang syar'i. Ya, adapun marangone ya di apa namanya? Diputer-puter. Lalu kadang-kadang sembuh dia, ngenteng anak. Iya, tapi caranya ini bukan cara yang syar'i. Sama kayak tadi. Ya, dia Nabi misalkan agar dia kaya, dia merampok misal. Bisa dia kaya dengan merampok? Bisa, dia ngambil mobil orang misal, sugih dia terus. Tapi kayanya dia ini kaya yang tidak syar'i. Kenapa? Karena sebabnya salah. Jelas niki ibu-ibu? Jadi kita disuruh mengambil sebab, tapi ingat sebab yang dibolehkan. Setelah kita melakukan sebab wal isti'anatu billah, kemudian minta bantuan kepada Allah. Setelah kita melakukan sebab, ya, mintalah bantuan kepada Allah dalam melakukan sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki faedah pertama dari hadis niki. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini memerintahkan kita at-taslimu li amrillah war-ridha biqada'ihi. Hadis ini menganjurkan kita untuk berserah diri dalam melaksanakan perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkankah, saya menyerah sudah, ngenteng. Ya, apapun maunya Allah, bebas. Ini nama taslim, menyerahkan diri. Ya, apapun maunya Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah di alam ini, saya tunduk, patuh, berserah diri sudah. Ya, misalnya kejangkan tebing, ngendang gabah, seret, tiba-tiba hujan. Udah kira-kira ampun ini. Ngomeh ke kira-kira masa tersili Allah Subhanahu wa taala. Hujan-hujan di ngantu urang teu jemur gabah katanya. Nah, hadis ini nyuruh kita taslim, menyerah sudah. Apapun keputusan Allah, bakah ini milihna Allah ngantu. Ya, mun gabah niki kena aing seda teu Bu? Seda dia gitu. Makanya di sini hadis ini ngajurkan kita nyerah sudah. Ya, napi-napi melenda ya Allah, terserah. Ya, hadis ini menganjurkan kita untuk begitu. Waridha biqada'ihi, dan meridai takdir dari Allah. Bukan hanya menyerah, tapi ridha juga. Hati ini ridha apapun keputusan Allah, reda. Ya, dan ingat Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya, sangat mencintai. Dia lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita. Jauh Allah lebih mencintai kita. Ya, sehingga apapun kesalahan tipe Allah terus kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arake salah tipe Allah. Luwe. Ya. Kadang-kadang suami berkata kepada istrinya, "Engkau istriku, sangat aku cintai, aku bisa menerimamu apapun adanya. Nanggumbing ngambil serina saya terima." Aku tetukin bapak-bapak. Hah? Tetukin. Saya terima kamu wahai istriku, apapun adamu sudah. Ini kayak gombal, goyo begitu dia ngorasin seret, tiba-tiba nggak bersih, silih dia. Ya, bikin kopi, ternyata kurang manis, silih. Dekil sekedi balai no silih. Yo kerja menerima apa adanya, karena silih-silih diri le balai.
Atau sebaliknya juga demikian. Istri ngomong ke suaminya, saya terima kamu apa adanya. Goyo telat ulik sekali uremon. Ya, nah itu kita, ya itu kita manusia bilang begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lihat Allah Subhanahu Wa Taala ngumbe-ngambe kita ini. Terus kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi bernapas, diberi kesehatan, diberi rezeki terus. Padahal maksiat kita terus kita bermaksiat. Lalu kita tetap dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ini yang sebenarnya. Dialah Allah yang sebenarnya mencintai kita apa adanya. Luwi salah dan tipe Allah lagu terus sadik ini teh. Terus kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak manusia menyakitinya. Banyak manusia yang kufur kepadanya, banyak manusia yang menghinanya, macam-macam angkat manusia tipanya. Tapi terus mereka diberi. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba-hambanya. Cinta dia. Melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Ya, lagu kita manusia ini tidak mencintai diri kita. Nah, ini kalau kita sudah sadari ini, kalau sudah tertancap di kepala kita, maka apapun keputusan Allah, tenang itu. Apapun keputusannya, karena kita tahu dia sangat mencintai kita. Zat yang maha mencintai kita, maha pengasih, maha penyayang. Ngombe-ngambe wah terserah ya ngenten. Kalau sudah ini ada dalam hati kita, maka apapun kondisi yang kita temuin, kita akan selalu bahagia. Yang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaban li amril mu'min. Mengherankan orang beriman ini, ngombe-ngambe selalu dia dalam kebaikan. Mengherankan orang beriman ini, ngombe-ngambe selalu dia dalam kebaikan. Nah mau nikmat dia dalam kebaikan. Nah mau musibah endah dia dalam kebaikan. Dia selalu bahagia. Mau ya nikmat bahagia dia, enggak dia sombong. Mau ya musibah bahagia dia, enggak dia murka, enggak dia kecewa dan lain sebagainya. Selalu dia dalam kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena adanya apa? Iman tadi. Nah ini kalau sudah kita pahami hakikat niki berserah diri kepada perintah Allah dan ridha dengan takdirnya, karena kita tahu dia Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai kita, ya maka bagaimanapun kondisi dunia niki dia akan selalu bahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya di saat dia di penjara, ya dia mengatakan ma yaf'alu bi aduwi, kata dia. Ini musuh-musuh saya ini mau ngapain saya ini kan? Ya, dia bilang inna jannati ma'i, sesungguhnya surga saya ini bersama saya. Di apapun dia lekumbe kambe ngaku gingku tetap bahagia kan. Kenapa? Karena surganya ada di dalam hatinya kan. Nabi kenana surganya itu rasa ridha tadi. Apapun takdirnya dalam penjara, ke nilai luar penjara, ke pada doangan, dia akan tetap bahagia. Dan memang beliau sering masuk penjara beliau, ya gara-gara fatwa-fatwa beliau. Intinya bahwasanya seseorang kalau dia sudah tertanam pada hatinya rasa ridha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan selalu di dalam kebahagiaan. Lebih niki ibu-ibu, tinggal satu faedah niki yang sudah tulis banyak faedah, 14 faedah niki. Cuman karena waktu tinggal satu saja kita baca berkaitan dengan waktu niki, yaitu faedah tentang akidah. Apa itu? Yaitu al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan kenapa perlu disebut di sini? Karena sebagian orang beranggapan iman itu hanya keyakinan hati. Nah, di sini perlu ditekankan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan niki bagi dua, Ibu. Apa itu dua ucapan itu? Yaitu ucapan hati dan ucapan lisan. Mana ucapan hati? Yaitu hati yang meyakini
Hati yang meyakini la ilaha illallah. Itu ucapan hati, meyakini la ilaha illallah. Ucapan lisan mana? Jadi zikir, baca Al-Quran, kajian seperti ini ucapan lisan. Ini juga iman. Kemudian amal. Amal ini juga bagi dua. Ada amalan hati, ada amalan badan. Mana amalan hati? Amalan hati kayak tadi, rasa ridho, sabar, rasa cinta, rasa berharap, itu semua di hati. Ya, rasa cinta di mana dia? Di hati. Bisa saja orang di hatinya nggak ada cinta, lagu lisannya saya mencintaimu, lagu lihatnya gombas. Bisa orang begitu? Bisa. Jadi cinta itu di hati. Nah, cinta kepada Allah niki amalan hati. Amalan badan mana amalan badan? Salat, puasa, berhaji, ya niki amalan badan. Nah, jadi iman itu ucapan dan amalan. Itu ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Jadi semuanya itu iman. Sehingga nggak bisa orang bilang, aduh dia tulak wah berjilbab, yang penting atente berjilbab. Nggak bisa. Karena juga iman itu harus diamalkan. Aduh dia tulak sholat, yang penting atente sholat. Ada seperti ini ibu-ibu? Kenapa dia mengatakan demikian? Karena tadi dari definisi tadi dia bilang iman itu yang ada di hati. Tapi di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan kita yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan. Sehingga nggak bisa dikatakan dia beriman sampai dia mengamalkannya, sampai diamal. Dalam Al-Quran disebutkan Fir'aun meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun meyakini kebenaran Nabi Musa. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentang Nabi Musa padahal hatinya wastaiqanatha. Hati-hati mereka sudah yakin kebenaran Nabi Musa. Tapi badannya Fir'aun menentang Nabi Musa. Badannya Fir'aun menentang Nabi Musa padahal hatinya meyakini kebenaran Nabi Musa. Nah, sekarang bagaimana hukum Fir'aun ini? Muslim atau kafir? Manusia paling kafir Fir'aun itu. Walaupun hatinya meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi iman itu bukan hanya di hati tapi juga diamalkan oleh anggota badan. Ya, sehingga kita sholat, harus puasa dan sebagainya sebagai aplikasi dari iman yang ada di dalam hati. Kemudian dikatakan yazidu bil ta'ah. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Makanya bisa saja hari mangkin, hari Kamis, iman seseorang full 100%. Besok tiba-tiba hari Jumat turun imannya lagi karing 20% iman. Bisa demikian. Hari ini paju ya sholat, baca Quran, berzikir, kunjungan ke rumah orang tua, silaturahmi dia. Besoknya tiba-tiba maksiat dia kerjakan, bisa saja. Kenapa? Karena iman itu naik turun dia iman. Naik turun. Pada marah HP kah naik turun baterinya. Ya, sinyal naik turun dia. Nah, cas dia, apa casnya? Casnya adalah ketaatan. Begitu dia berbuat ketaatan, bertambah terus iman itu. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan, ya, ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Mana mukmin yang kuat itu? Yang imannya full iman. Ada mukmin yang lemah. Yang mana mukmin lemah itu? Yang imannya sudah merah imannya, mana baterai HP no, wah merah, lobet sudah dia. Kenapa dia lobet? Karena kurang ibadahnya, butuh cas dia. Ini menunjukkan bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang. Dan manusia niki ndekne seke imannya beda-beda. Ya, imannya berbeda-beda. Ada tafadul, ada perbedaan antara orang-orang yang beriman. Nah, ini yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan dan dia bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan
ketaatan berkurang dengan maksiat. Niki dia yang bisa kita baca niki, mudah-mudahan bisa dipahami niki. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa mungkin nanti insyaallah ditanyakan setelah azan insyaallah. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila ta'azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Shalli ala Rasul. Amar lah menara niki yang belum kelas dua bur Sekek juluk ke? Sekek juluk tu berarti kita terus. Jadi mana sekek lain, mana dua lain, mana pertanyaan tu anehnya ini. Ha? Masya Allah. Ya. Lah. Oh, bahaya ini dia. Nikmat kan ini, bahaya ini. Mana lebih mendekati sunnah, istri satu atau istri empat? Maka yang Nabi namanya yang mendekati sunnah adalah yang dia lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Dia lebih sakinah, dia lebih tenang, dia lebih berkasih sayang, dia lebih saling mencintai. Itulah yang lebih sunnah. Karena tujuan dari rumah tangga ini itu tujuannya sakinah, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang bersamanya. Jadi negam muna sakit, tolong kau udah tenang, bersakit, wah kah. Arah dengan kadang-kadang muna sakit di neman tenang.
Ya, karena memang kebutuhannya ibu-ibu ya butuh. Ya, sehingga sakit ini dia cukup karena kebutuhannya. Sehingga dia nggak tenang. Maka silahkan tambah, boleh tambah 2. Ya, wah 2 dineman doang tenang. Maka silahkan 3. Dineman doang tenang, silahkan 4. Maksimal wah 4. Mun 5 aja belah otak teh bare. 4 batas syariat maksimal. Ya, sampai dia tenang. Sehingga rumahnya menjadi tempat ketenangan bagi dia. Ya, lagu mun seki dineman doan tenang. Ya, karena laki-laki ini mun tenang bahaya ibu-ibu. Tidak berbuat tidak di luar. Tapi kalau dia sudah tenang, demen nih lebali. Gini lebali doang kan. Kalau dia sudah tenang. Ya, nah untuk mencapai ketenangan ini tidak pada berumbu ya. Lagu ternyata justru berumbu ini miak ya ndekna tenang. Harapnya dengan berumbu terus ndekna tenang. Luwes. Makanya di sini balil insanu ala nafsihi basir. Setiap orang bisa melihat kondisi dirinya masing-masing. Saya ini sekarang mau menambah, untuk apa saya nambah? Itu dia lihat. Apakah untuk menutupi kebutuhannya ke? Dia butuh nambah soalnya ini. Oh iya, saya butuh. Menambahlah dia. Tapi lihat mudaratnya nanti kepada di rumah tangga kalau saya menambah untuk menutupi kebutuhan saya, tapi mampukah saya nanti untuk menenangkan mereka karingnya? Kalau kita mampu menenangkannya dan dengan itu kita bisa tenang, maka lakukan. Itulah dia lebih sunnah. Daripada satu lagu iya dia tenang. Memang istri tenang lagu iya pun dia tenang sih mesikin ketuk-ketik itu dia tenang. Ya, maka silahkan dia menambah. Dia punya jatah 4. Tapi dengan catatan dia akan apa? Tenang. Kebutuhannya tersalurkan semua di sana. Maka itu lebih sunnah. Ya. Lagu bareh 2 sulun-sulun dibalik, piring terbang, gelas terbang, sendok terbang. Dia tenang Pak yuk. Maka berarti ini kan lebih jauh dari sunnah jadinya dia. Gara-gara itu nggak jadi dia beribadah, nggak jadi dia ngaji, nggak jadi dia, sehingga akhirnya dia tidak tenang. Maka mana yang lebih sunnah 1, 2, 3 atau 4? Kita katakan yang lebih sunnah yang lebih membawa dia kepada ketenangan. Karena itu tujuan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Jelas sebuhur, alhamdulillah. Ngombe ibu-ibu jelas ibu-ibu. Datang ke ibu-ibu mau ini aja. Bapak-bapak tak ketuan cukup. Jelas bapak-bapak nggih, alhamdulillah. Wallahu taala. Nggih masalah salat. Oh panjangnya, oh nggih. Nggih, boleh dipanjangkan. Ya, tapi kan maksimalnya 6 dia. Tamdidnya. Dan apa itu lalu kan? Ya, ditamdid dia sama seperti azan kayak tadi. Dia ditamdid, diperpanjang mat-matnya. Tadi pelungguh azan juga kan pilu dia beda dengan kamat. Kalau komat diperpendek-pendek bacaannya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini komat. Kalau azan, Allahu Akbar, kata diperpanjang dia. Ya, tapi jangan terlalu panjang lalu ya sampai terus pilu menjadi aning. Jangan terlalu panjang. Cukup 6 mat cukup sudah. Ya, jadi dalam takbir sholat, ruku dan sebagainya, agar orang dengar di belakang, silakan ditamdid tapi sampai 6 ketukan. Karena pilu lalu. Karena itu dia batas napi arana mat niki, tamdidnya sampai 6 ketukan maksimal wah niki. Jangan dia lebih dari niki. Jelas nggih? Wallahu taala. Masih ada ibu-ibu? Salam ya. Ngombe hukumna salam kepada lawan jenis.
Boleh salam kepada lawan jenis selama tidak menimbulkan fitnah hatinya. Ya, kalau ada fitnah di hatinya nggak boleh. Sepakat ulama nggak boleh dia salam kalau menimbulkan fitnah. Tapi kalau salam kepada perempuan yang tidak menimbulkan fitnah, dia tua misal, ya atau apa intinya nggak ada fitnah, maka boleh kita salam. Tapi kalau menimbulkan fitnah, dedere misalnya, dedere ting-ting bisa dengan atau kembang gitu, begitu kita salam nanti dak 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 dak, nggak sedih nah ini bahaya ini. Ya ini namanya fitnah ini bahur nih. Begitu kita salam mulai bermain di sini. Begitu salam berbunga-bunga dia nah jawab nah salamku ngone ngene sampai dia mau makan sambil senyum dia makan. Kenapa senyum? Dijawab salam saya tadi. Ngene. Ini berarti ada fitnah ini. Nah yang seperti ini nggak boleh. Nggak boleh dia salam kepadanya. Demikian pula nggak boleh dijawab kalau dia salam seperti ini. Ya misal ini apa rana kembang desa ini misal dia tahu diri jadi kembang desa, tiba-tiba ada laki nyalamin dia, jangan dia jawab. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Ya fitnah yang dimaksud kayak tadi itu, perasaannya nanti berdebar-debar, akhirnya dia membayangkan yang tidak-tidak, kerepot itu. Tapi kalau yang lawan jenis ini tidak ada fitnah. Dia sudah tua misal atau apa, kita salamin dia. Salam lisan tentunya ya, bukan jabat tangan maksudnya di sini. Itu salam dengan lisan, ya maka itu tidak mengapa. Jadi salam maksudnya di sini salam dengan lisan ibu-ibu nggih, bukan jabat tangan nih. Jadi kalau dia salam tidak menimbulkan fitnah boleh, tapi kalau akan menimbulkan fitnah maka ini tidak boleh. Jelas ya? Wallahu taala masih bajang soalnya jadi wajar. Ya beda salam. Salam itu ucapan assalamualaikum assalam. Kalau niki jabat tangan. Ya, wahwayana ki atau tunda dulu. Nah, jadi wahwayana atau tunda dulu. Persentuhan lagi perempuan. Oke, jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah bersentuhan dengan wanita ajnabiyah sama sekali. Ya, makanya beliau di saat membaiat laki-laki berbaiat nanti mana berbaiat. Tapi di saat berbaiat dengan wanita dia memilih nanti mana. Tidak mau dipegang tangannya. Ya, menunjukkan tidak boleh seseorang bersentuhan kulit antara laki dengan perempuan ajnabi. Termasuk demikian juga lengke aja. Pertengahan sang dia ya cukup beri isyarat saja. Begitu dia mau salam, waalaikumsalam. Ya beri isyarat kalau kita tidak berjabat tangan. Ya tapi tetap berikan penghormatan. Ya tetap berikan penghormatan dalam arti salam yang dengan ucapan waalaikumsalam. Nanti sekali agak menunduk tidak mengapa. Ya haru apa ini? Nanti jangan kayak begitu aja. Tetap tampakkan penghormatan kepada dia, tapi tidak sampai menyentuh badannya. Ya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti ada sekali. Tetap ada penghormatan, balasan penghormatan kepada dia, tapi jangan sampai menyentuh tubuhnya. Kenapa? Karena memang bersentuhan laki perempuan ini tidak boleh, ibu-ibu. Kalau dia adalah lawan jenis yang ajnabi, ya kalau dia lawan jenis yang asing itu. Tapi kalau selama dia masih mahram kita, anak kita, keponaan kita, ya istri kita tentunya, ya dia yang ini yang apa istilahnya mahram kita, maka boleh keponaan kepada bibinya, keponaan kepada pamannya, boleh. Tapi kalau dia ajnabi tidak boleh. Ya, madu lapis ngombe guna termasuk. Ya, jadi cukup memberikan isyarat, tetap menghormati, memberikan penghormatan, tapi tidak sampai bersentuhan dia. Hanya sekedar begini. Nggih. Makanya wallahu alam sebagian ulama kita melarang begini niki. Nggih.
Ya, ada yang begini lagu bersentuhan akhirnya ngene pada doang kan ini. Ngene ya lagu bersentuhan ngene pada doang kan ini. Ya kita begini tapi tidak bersentuhan. Sebagian ulama kita mengatakan kita khawatir ini tasyabbuh, menyerupai orang-orang Buddha. Karena mereka istilahnya namaste karena. Namaste namanya oh Hindu ya namaste itu ya. Ya Hindu namaste itu. Kan begini dia namaste. Salam nang ngene kan. Ya, makanya dikhawatirkan ini menyerupai mereka. Makanya orang-orang Muslim yang ada di India, yang ada di Tajikistan, kaget dia ngelihat orang Muslim Indonesia. Ada ini Muslim, gana-gana. Karena di negara saya begini itu orang Buddha atau orang Hindu, gana sih gana itu. Ya. Nah orang Muslim kalau dia nggak musalamat, dia sedulurnya tertolong umana kan. Ya, ini dia kan. Tolongnya apa namanya pundaknya ya. Kalau begini ya sudah ini Muslim ini kan. Nah, kita sebaiknya jangan ngapa-ngapain sudah Waalaikumsalam, ngenteng kan. Tapi kalau dia nggak paham juga berkat tolong umat ini. Kalau kita taruh tangan di sini berarti oh dia nggak musalaman, karena kan dulu otomatis. Tapi kadang-kadang pas kita begini tangan masih di bawah, ngene dangnya terus ibu itu kadang-kadang. Ini doang kalau kita masih tangan di bawah, kadang yang milih pejabat. Begitu kita bilang begini, langsung dia narik tangannya begitu. Maka silakan kalau perlu tangan diangkat, buat tene naning kah? Ya karena kalau begini kata sebagian ulama kita khawatirnya ini tasyabbuh. Jadi nanti ketik di Google misal namaste, itu salamnya mereka itu muncul sudah begini itu. Salamnya orang Hindu. Ya, ialah karenanya kita hindari karena niki lambang luar agama Islam. Jadi kita jauhi dia. Nggih, sebaiknya asalnya jangan ngapa-ngapain tangan ini biasa saja gitu. Waalaikumsalam. Lagu masih doa yang ini begah tene aing na mana gitu. Tene aing ya kita bilang waalaikumsalam. Jelas nggih. Intinya ibu-ibu jangan bersentuhan laki dengan perempuan yang ajnabi wallahu taala. Kalau kita nggak sengaja bahkan terampuni dosa-dosa yang kita tidak sengaja. Ya tiba-tiba ngenong aneh itu ditertawa ya. Ya maka semampu kita tarik ya. Ya, ndak ke aukah, ngenteng ada mendak ke kan aja. Ya tarik dia, maaf, ngenteng tarik dia ya, kita bilang maaf kita bilang. Tapi kalau dipegang terus kita, iya sudah kemana-mana, katanya gitu kan repot kita ibu. Ya, jadi begitu dipegang, tarik dia, ya bilang maaf, dia telah bersalaman itu, jadi telah jabat tangan itu aja, dan cukup jawab waalaikumsalam. Karena Nabi kita SAW tidak pernah bersentuhan tangannya dengan tangan wanita. Jelas ibu-ibu nggih? Ada yang dulu ini, ya. Soalnya berat nanti PR-nya antum di sini nanti. Wallahu taala alam. Terakhir mungkin Mi sila. Nggih. Oke. Oh masalah safar nggih, masyaallah. Nggih, memang banyak perkataan ulama dalam masalah safar niki. Ya, perlu nanti kita murajaah dia dulu nggih, biar dia mantap masalah safar niki. Intinya wallahu taala a'lam dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat. Mana jarak yang dibilang perjalanan jauh, maka niki safar sudah. Ending bene terlalu jauh katanya. Ya dalam arti dia akan mempersiapkan bekal. Ya dia akan mempersiapkan apa? Kalau dia dekat-dekat kan dia dulu persiapan bekal biasa sudah. Gak perlu dia kira kayak yang terjauh karena dekat-dekat sini. Tapi kalau dia akan pergi jauh perlu dia perhatikan berapa uang saya ini saya bawa.
Kalau mau ke Mataram misalkan perlu dihitung dulu berapa uang saya, mana di ATM, mana KTP. Berarti ini kan dia kan persiapan perjalanan jauh. Tapi kalau sekedar ke Mbeara, nah ya bener lah, kira-kira dompet truk dulu langsung berangkat. Nah ini ciri-cirinya lah antara perjalanan jauh dengan perjalanan dekat. Mana yang urf di sana itu mengatakan dia ini jalan jauh, ya maka itu dikatakan dia safar. Sebagian ulama memang mentahdidnya, yang membatasi kilometernya, tapi wallahu taala alam niki menentukan kilometernya tidak dalilna. Tidak pernah disebutkan dalam Quran maupun hadis batas 87 kilometer itu enggak ada. Ya, yang ada faida darabtum fil ardi. Kalau kalian menghentakkan kaki di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak mengapa kalian mengkasar salat. Ini menunjukkan sekedar menghentakkan kaki pergi jauh gitu kan? Maka itu sudah menjadi safar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kembalikan kepada urf. Mana dia kebiasaan masyarakat di sana, maka itu dia menjadi itu dikatakan sebagai safar. Kemudian kalau dia orang ini dia nggak keruan piranule, maka sepanjang itu masih boleh dia mengkasar sholat. Tetap dia dikatakan sebagai orang yang musafir. Dia tangrani jauh-jauh lalu karena belum temu rojaah, ini perlu tepastiang dulu. Ya baru kita nanti jawab dia dengan jelas kalau niki. Dan safar itu tentunya kalau sudah sampai di sana dia jarak yaran safar. Dia akan tinggal di sana setahun merantau kan? Maka selama perjalanan inilah dia dikatakan safar. Begitu dia sampai di sana maka namanya mukim. Kalau dia mukim maka hilang hukum safar pada dirinya. Ya, hilang hukum safar pada dirinya. Begitu dia nyampe di sana. Orang yang ke Malaysia mungkin kan di Malaysia 2 tahun dia akan kerja di sana. Maka dia dari sini ke Malaysia selama perjalanan ini dia namanya safar. Hukum hakam safar terjadi pada dirinya. Tapi kalau dia sudah nyampe Malaysia, dia akan menetap di sana, stay di sana, maka dia menjadi mukim kalau dia sudah nyampe. Kalau dia kembali lagi selama perjalanan ini, dia dikatakan safar. Begitu sudah nyampe rumah, berhenti dia namanya safar. Itu kalau dia ke Malaysia dengan tujuan mukim di sana. Maka begitu nyampe Malaysia, putus hukum safar bagi dia. Hingga dia puasa di sana, sholat di sana, sholat Jumat juga di sana. Ya, di Malaysia tersebut. Kita kerja di kebun sawit katanya. Ya sudah, sholat berjamaah di sana berapapun banyak sida. Sholat Jumat juga di sana berapapun banyak sida. Kelima dengan doang ini silahkan berlima sholat Jumat di sana. Ya, karena sida sudah dikatakan mukim di sana. Allah jelas, begitu dia pulang di perjalanan inilah kemudian dia dikatakan sebagai safar. Nyambung dulu, nyambung. Kalau setiap hari dia berperjalanan maka setiap hari ini dia safar namanya. Dan setiap hari ini dia mendapatkan keringanan. Selama setiap hari ini dia ketuk-ketik, maka setiap hari ini dia namanya safar. Allah. Oke, terakhir kedua. Oke. Itulah dia kebaikan Islam. Enggak salah. Karena niki sudah termasuk perjalanan jauh. Ya, kita saja dari Aikmal ke Rarang lah, enggak apalagi niki Selaparang ke Rarang niki.
Nggih. Jadi niki sudah termasuk jauh dia, nggih, dan sudah napi namanya bisa melakukan keringanan-keringanan bagi orang musafir. Ya, diantaranya mengkasar sholat dan lain sebagainya nih. Ini kebaikan Islam, subhanallah. Islam niki mun ya mun kesempitan ngono luas dia Islam itu. Kalau kita dalam kondisi lapang, sempit dia Islam itu. Ini luar biasanya Islam. Kita mungkin dalam kondisi sempit kayak ini kan bolak-balik lelah kita dalam kondisi sempit kita, maka Islam itu yang lapang. Ya, diberi kita keringanan berbentuk mengkasar sholat dan menjamaknya. Jamak yaitu kumpulkan zuhur asar di salah satu waktunya. Zuhur asar di waktu zuhur kita kerjakan dua-duanya. Atau zuhur asar kita kerjakan dua-duanya di waktu asar. Kita jamak. Adapun kasar meringkas yang 2 rakaat, yang 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Sehingga kalau kita sholat zuhur bisa sholat zuhurnya 2 rakaat. Ya, kalau kita sholat asar bisa sholat asarnya 2 rakaat. Dan dua-duanya bisa kita lakukan di satu waktu. Di zuhur saja atau di asar. Ya, niki kekhususan bagi orang safar dia boleh mengkasar. Adapun menjamak ini sesuai kebutuhan, bukan hanya orang safar saja yang bisa menjamak. Orang di rumah juga kalau dia sakit misal apa nabi namanya sebentar orang sakit dia nggak bisa banyak bergerak, maka boleh dia menjamak. Ya, dijamak zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Misal ada seorang orang sakit, dia harus sering-sering ganti pempes. Dia sudah pakai pempes, ya suka dia keluar dari sebadan dia dalam kondisi stroke atau apa, nggak bisa banyak bergerak. Ya, maka silahkan nanti dia sholat zuhur asar di dekat-dekat waktu maghrib 5:30 lah misal. 5:30 di sana dia sholat zuhur dan asar. Setelah itu dia tunggu setengah jam, begitu jam 6 lebih berapa sekarang? Jam 6 lebih seperempat lah kurang lebih. Jam 6 lebih seperempat dia sholat maghrib dan isya. Sehingga dia ganti pempes cuma sekali. Wudu cuma sekali. Ya, bagi mereka yang tidak boleh bergerak, ada kebutuhan, maka boleh dia menjamak sholat. Allahu ta'ala. Jadi intinya bahwasanya menjamak bukan hanya bagi orang yang safar, orang yang ada kebutuhan khusus boleh juga dia menjamak. Demi mudahan jelas. Niki dia mungkin lebih dari jam 8 niki, yang kita minta maaf ibu-ibu atas kelebihan waktu niki. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.